Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar agama di kelas 5, masih dengan tema yang sama di pelajaran pertama. Namun sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita membaca Quran surat At-Tin terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Selanjutnya di pelajaran mari belajar Al-Quran surat At-Tin bagian yang kedua. Surat At-Tin dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin termasuk ke dalam golongan surat yang diturunkan di Mekah, sehingga disebut juga surat Makkiyah. Makna kandungan surat At-Tin. Ayat yang pertama yaitu tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat untuk dicerna. Buah ini menjadi obat yang banyak manfaatnya. Dapat memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua. Gunung Sinai. Gunung ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia.
Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi rasul pada malam Isra Mi'raj. Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak sekali menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia pun serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan berbagai kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan yang hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Selain rohani, manusia dibekali juga dengan akal pikiran supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia, sekalipun mereka sempurna, akan tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Seperti contoh kelebihan manusia dari makhluk yang lain di bawah ini. Sikap dan perilaku dalam bertutur kata. Manusia seharusnya bertutur kata yang lembut dan santun, apalagi kepada orang yang lebih tua, guru, teman, dan tetangga. Kemudian dalam hal berpakaian, manusia berpakaian gunanya adalah untuk menutupi aurat, dan dalam memilih model dan warna juga yang serasi dan disenangi. Yang ketiga, makan dan minum.
Manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta bergizi sesuai dengan selera. Kemudian, bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti, apalagi memilih-milih teman, membeda-bedakan teman. Itu dilarang oleh agama ya. Kemudian bersilaturahim juga akan memperpanjang usia. Nah, bertemanlah dengan baik dengan siapapun, tidak usah memilih-milih teman ataupun membeda-bedakan teman. Karena di mata Allah kita semua sama. Yang membedakan kita hanya ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah. Kemudian menggunakan anggota tubuh. Menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Selanjutnya ayat yang ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh orang yang beriman dan beramal soleh. Gambar 16. Coba kita lihat. Beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Kemudian gemar bersedekah, membantu orang lain yang susah. Kemudian ikhlas menolong orang lain, tidak perlu mengharapkan imbalan. Kemudian ayat yang ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala persoalan baik di dunia maupun di akhirat. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan
bagi orang yang menjalankan syariatnya. Alhamdulillah, kita telah berada pada akhir pembelajaran. Namun sebelum pelajaran kita sudahi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan lupa untuk selalu menghafalkan surat Atin dan surat pendek lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.